Untuk menghasilkan pohon nangka mini agar bisa berbuah lebat itu sangat mudah sekali. Kuncinya adalah sabar dan konsisten. Kalau kalian hanya asal menanam, itu akan menghasilkan buah yang ala kadarnya. Berbeda jika kalian melakukan treatment-treatment tertentu dan kalian memaksimalkan agar pohon nangka mini kalian bisa berbuah lebat, itu sangat mudah sekali. Oke, ikuti tips dan juga tutorial dari video ini biar teman-teman semua bisa menikmati hasil dari pohon nangka mini kalian yang bisa berbuah lebat. Yang pertama, kalian harus menentukan jenis buah nangka apa yang ingin kalian tanam. Untuk menghasilkan buah nangka yang lebat, biasanya itu tergantung pada jenis tanaman nangka yang kalian tanam. Nah, kalian bisa menanam jenis pohon nangka mini atau nangka lokal ini, atau bisa juga menanam pohon nangka cempedak atau nangka persilangan dengan cempedak. Orang-orang sering menyebutnya dengan sebutan nangkada. Bahkan untuk pohon nangka miniku ini bisa berbuah sampai ke tanah-tanah, guys. Nah, ini kemarin ada beberapa buah, tetapi yang lainnya sudah matang dan sudah kita panen. Ini tuh rasanya sangat legit, manis sekali ya, walaupun kecil-kecil seperti ini. Ini isinya full. Dan kebanyakan orang jika pohon nangkanya itu lebat biasanya memiliki buah yang banyak kosong ya, atau buahnya zonk, nggak ada isinya. Nah, untuk menghasilkan pohon nangka yang berbuah lebat dan memiliki isi yang penuh, sebaiknya kalian mengikuti treatment-treatment yang akan kita jabarkan. Yang pertama, kita harus menyiapkan media tanam yang betul-betul gembur ya. Jadi media tanam ini sangat penting sekali. Jika memang dirasa media tanamnya sudah mulai memadat seperti ini, sebaiknya kita lakukan penggemburan ulang seperti ini. Nah, ini sebaiknya kita lakukan secara konsisten, secara berkala. Jangan sampai tanahnya betul-betul memadat dan pecah-pecah seperti ini ya. Ini karena kemarin baru diganti tanahnya, jadi baru disiram dan mengakibatkan pecah-pecah seperti itu nggak apa-apa ya, karena ini masih tergolong gembur. Nah, ketika kita menggemburkan seperti ini, sebaiknya kita menambahkan pupuk sedikit-sedikit ya. Jadi kita bisa menggunakan pupuk kandang, atau bisa juga menggunakan sampah bakaran atau abu bekas sampah bakaran. Jadi perlu diingat, untuk menggunakan sampah bekas bakaran sebaiknya kalian gunakan yang sudah dingin ya, jangan menggunakan yang masih panas. Ini karena masih tergolong baru, jadi saya menggunakan yang sudah terurai dengan tanah di sekitar sini. Ini baru kemarin saya bakar sampah ya, jadinya aku mau menggunakan bekas yang sudah terurai pada tanah ini. Oke, ini cukup segini saja ya. Ya, nanti kita bisa mengambilnya lagi. Ini hanya ilustrasi, kita langsung taruh dan kita campurkan pada media tanam yang sudah kita gemburkan. Nah, kalau ada bekas plastik-plastik seperti ini ya, sampah-sampah plastik, kita bisa sortir ulang. Kalau sampah plastik ini kan wajar sekali ya, karena memang ini sampah rumah tangga, pasti tempatnya plastik-plastik dan juga sampah yang lainnya. Kalau misalkan daunan seperti ini, sebaiknya kalian biarkan, karena ini nantinya akan menjadi kompos. Jadi ini sangat bagus untuk tanaman. Jangan lupa untuk selalu melakukan penyiraman minimal 2 hari sekali, itu pada musim kemarau. Tapi sebaiknya kalian menyiramnya setiap hari ya, agar tanaman nangka kalian tidak dehidrasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus pandai dalam mengendalikan hama. Ketika sudah terdapat hama-hama seperti ini ya, sebaiknya kita buru-buru semprot dengan air, itu sudah cukup ya, kutu-kutu putih. Itu nanti otomatis akan minggat. Kalau memang terpaksa hamanya sudah terlalu membandel, kalian bisa menyemprotkannya dengan pestisida nabati. Jangan menggunakan pestisida kimia ya.
Ya kita cari aman saja, karena untuk pestisida nabati kita menggunakan bahan-bahan yang alami yang tentunya aman ketika nanti kelak nangka ini akan kita konsumsi. Langkah selanjutnya, jika dari sederet langkah yang sudah saya jabarkan masih belum menghasilkan buah yang lebat juga, langkah alternatif kita lakukan sebuah penyayatan pada batang pohon seperti ini. Tidak perlu banyak-banyak ya, secukupnya saja. Fungsinya apa? Agar nutrisi yang dihasilkan pohon nangka ketika dia berfotosintesis itu tidak semuanya turun ke akar. Jadi pohon nangka lebih fokus menyimpan cadangan makanan dalam bentuk buah. Selain dengan cara penyayatan, kalian juga bisa menggunakan cara pengikatan batang pohon secara permanen ya. Seperti ini contohnya. Kalian bisa menggunakan tali kawat ataupun tali yang lainnya, kita ikat secara kencang. Fungsinya sama agar nutrisi yang dihasilkan pohon nangka ketika dia melangsungkan fotosintesis itu tidak semuanya turun ke akar. Pohon nangka lebih fokus menyimpan cadangan makanannya di dalam batang atau dalam bentuk buah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan pruning secara berkala. Ketika terdapat batang ataupun ranting yang sudah tidak berfungsi seperti ini, sebaiknya kita pangkas saja. Tidak perlu takut-takut. Nah, seperti ini kita pangkas agar apa? Agar pohon nangka ini fokus memunculkan tunas-tunas baru. Jadi nutrisinya tidak terbuang oleh batang-batang yang sudah tidak memiliki prospek. Selain batang, kalian juga bisa mempruning daun-daun ataupun ranting-ranting yang sudah kering seperti ini. Nah, ini pruning ini sangat penting sekali ya untuk meregenerasi pohon nangka kalian. Jadi pohon nangka lebih fresh dengan pucuk tunas baru yang ia munculkan. Ini adalah jenis pohon nangka cempedak. Jadi pohon nangkaku ini dulunya saya habis pruning habis-habisan, jadi tidak ada satu buah daun pun, tetapi ini sudah mulai berbuah karena saya rutin melakukan perawatan yang sudah saya jabarkan seperti penggemburan tanah, kemudian pruning dan juga penyayatan pada batang pohon, dan tanaman nangkaku sudah mulai tumbuh daun dan tumbuh buahnya. Sebagai tambahan informasi, perbedaan nangka mini lokal dengan nangka cempedak itu, nangka cempedak dia lebih lonjong ya. Nah, kalau nangka mini ini kan cenderung bundar, bulat buahnya. Nah, kalau nangka cempedak dia memiliki buah yang panjang seperti ini karena masih kecil ya. Nanti kalau dia sudah besar dia akan lebih panjang lagi. Kemudian untuk daunnya pun sangat berbeda sekali. Nah, seperti ini daun buah nangka mini lokal ya. Kita bedakan, kita ambil. Kita bedakan pada buah nangka cempedak tuh. Nangka mini atau nangka lokal cenderung lebih kecil, sementara nangka cempedak dia daunnya lebih lebar dan dia sangat mengkilap. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video kali ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat para sahabat semua yang ingin menghasilkan buah nangka yang lebat. Kita jumpa lagi pada momen berikutnya. Bye-bye.